Cara untuk mencari banyaknya susunan tertentu dari unsur-unsur yang disediakan. Dengan catatan memperhatikan urutan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu faktorial. Nah, terus gimana kalau 100? 5 kali 4 sama dengan 20. 20 kali 3 sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam Panjul Official. Pada kesempatan video kali ini kita akan belajar yang namanya peluang, masih tentang aturan pencacahan. Nah, di video kali ini kita akan belajar khusus tentang permutasi. Apa itu permutasi? Nah, ini penjelasan, dibilang sederhana tidak juga, sulit ya tidak juga. Mari kita baca. Permutasi adalah cara untuk mencari banyaknya susunan tertentu dari unsur-unsur yang disediakan, dengan catatan memperhatikan urutan. Itu penjelasan sederhananya dari permutasi. Bagaimana? Bisa dimengerti? Oke, daripada kita pusing pikirkan tentang definisi permutasi, mari kita mengenal sedikit demi sedikit tentang permutasi itu sendiri. Nanti lama-kelamaan juga akan mengerti. Nah, sekarang di diagram alur konsep kita telah mempelajari yang namanya aturan penjumlahan, aturan perkalian. Sekarang giliran permutasi. Nah, sebelum kita jauh melangkah tentang soal penyelesaian, kita perlu belajar dulu yang namanya notasi permutasi. Apa itu notasi? Notasi bisa diartikan sebagai simbol atau bentuk atau simbol rumus dari permutasi. Simbolnya kayak gini. Ini yang pertama. Dia dibaca N permutasi R. Ini simbol yang kedua. Tetap dibaca N permutasi R. Dan ini simbol atau notasi yang ketiga. Ini tetap dibaca N permutasi R, yang dimana semuanya cara penyelesaiannya adalah sama. Dia tetap N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Ini juga sama, N dibagi N dikurang R faktorial. Ini juga sama, N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Jadi terserah teman-teman mau pilih notasi atau bentuk rumus yang kayak gimana. Bentuk kayak gini kah, kayak begini, atau kayak begini, sama. Penyelesaiannya tetap seperti ini. Dia sama-sama bentuknya. Nah, itu mengenai notasi permutasi. Kita belum masuk rumus ya. Kita belum masuk cara menggunakan rumusnya. Kita hanya mengenal notasi dulu, bentuk dulu. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru. Apa itu faktorial? Ah, faktorial itu kayak gini. Misal kita punya 8 faktorial. 8 faktorial itu sama dengan 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali dengan 1 sampai 1.
Itu maksudnya faktorial. Mulai dari bilangan itu sampai 1, semuanya dikali. Bagaimana kalau 5 faktorial? Sama, mulai dari 5. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu faktorial. Nah, terus gimana kalau 100 faktorial? Sama, 100 dikali dengan 99 dikali 98 dan seterusnya sampai kemudian dikali dengan ujungnya yaitu 1. Itu maksud dari faktorial. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan rumus permutasi ini? Baik, kita baca contoh dulu. Misal gini, dalam satu kelas terdapat 5 orang kandidat yang akan kita pilih menjadi ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Atau dengan kata lain, dalam 5 orang itu kita hanya akan memilih 3. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak cara yang dapat kita lakukan dalam memilih 3 orang itu di antara 5 orang tersebut? Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Tadi kan kita pakai simbol yang pertama saja. N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Nah, kalau soalnya tadi dikatakan kita hanya akan memilih 3 orang di antara 5 orang, ada berapa banyak cara? Maka ketika sudah masuk rumus menjadi seperti ini. 5 permutasi 3. Itu kalau kita masukkan ke dalam rumus. Gimana kalau calonnya 10? Kita hanya akan memilih 3. Ya ganti menjadi 10 permutasi 3. Tadi kan di soal, di contoh dikatakan cuman 5 orang akan dipilih 3. Makanya bentuknya menjadi 5 permutasi 3. Nah, sekarang gimana kalau cuman 2 yang mau dipilih? Ya sama, menjadi 5 permutasi 2. Karena hanya akan 2 orang yang akan kita pilih. Itu maksudnya. Sekarang kita jabarkan sama-sama. 5 faktorial menjadi N berapa? Oke, N5 dikurang R berapa? R itu 3 faktorial. Sekarang menjadi 5 faktorial, 5 dikurangi 3, 2 faktorial. Sekarang 5 faktorial kayak gimana? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 2 faktorial ya sama, 2 kali 1 sampai di 1. Nah, sekarang berapa hasilnya? Kalau manualnya kita akan kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, kemudian dibagi dengan 2 kali 1. Kita pakai cara cepat saja. Cara cepatnya adalah kalau pembagian di atasnya perkalian, di bawah perkalian, kita hanya akan melihat bilangan yang sama. Itu bisa dicoret kalau perkalian, tapi kalau di atas penjumlahan, di bawah penjumlahan, tidak berlaku pencoretan. Ingat. Sekarang kita lihat, ada yang sama tidak? Ah, ada. Yaitu 2 kali 1. Maka 2 kali 1 ini bisa dicoret. Itu maksudnya. Sekarang sisa 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 sama dengan 20. 20 kali 3 sama dengan 60. Itulah jawaban dari 5 permutasi 3. Jadi ada 60 cara yang dapat kita gunakan dalam mencari 3 orang itu di antara 5 orang tersebut.
Mungkin cuman itu penjelasan saya tentang permutasi dasar ini. Selanjutnya kita akan beralih ke permutasi yang soalnya bisa dikatakan agak sedikit-sedikit, ya tidak susah juga. Mungkin cukup sekian, terima kasih banyak. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.